I hate this. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya amplitudenya di semua posisi ini sama, sehingga kelihatannya berjalan. Ya. Contohnya ya kayak ya sama tadi kita yang bahas di atas semuanya kan tadi kebanyakan yang kita bahas di atas tadi gelombang berjalan semuanya ya. Ya gelombang air, ya, kemudian gelombang tali, ya terus ada lagi gelombang cahaya. Ini kan dia amplitudenya tetap nggak berubah sehingga setiap posisi dia kelihatannya jalan. Itu untuk apa namanya yang amplitudenya konstan. Yang bagian kedua berarti ada yang kita sebut amplitudenya tidak konstan ya. Jadi amplitudenya ini berubah. Kalau amplitudenya berubah kita sebut sebagai namanya gelombang stasioner. Ya aneh ya. Jadi kalau konstan dia berjalan, kalau berubah dia stasioner. Stasioner itu tetap ya, stasioner itu tetap nggak gerak. Jadi kalau amplitudenya berubah itu kelihatannya gelombang tadi seolah-olah diam. Ya, ini. Jadi kalau bisa amplitudenya berubah, jadi nanti bentuknya itu gini. Kalau kita gambarin begini nanti. Dengar ya suarane petir. Ini amplitude berubah ya. Iya, susah banget gambarnya. Jadi ini amplitudenya berubah. Maka ketika amplitudenya berubah seperti ini nanti yang kelihatan itu bukan bentuk yang seperti ini yang kelihatan. Yang kelihatan itu cuma gini aja nanti. Yang kelihatan gini. Ya, susah sekali gambarnya. Kira-kira ya. Oke, ini ya. Sehingga timbul nanti titik ini, kita namakan sebagai titik. Nah, tulis saja ini titik A, misalkan. Ini ada titik. Ini titik simpul namanya, simpul. Kemudian titik yang di tengah ini kita namakan sebagai titik perut. Kita kasih angka, ya kita kasih keterangan A, ya, B, C, D, E, ya. Posisi simpul, ya. Simpul itu berada di posisi A, C, E. Kemudian ada posisi perut, ya. Itu posisinya di posisi B sama di posisi D. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya gelombang gitar, gelombang senar itu loh, ya. Dawai. Dawai, gampangnya dawai. Jadi gitar atau dawai kalau kamu petik ya kamu perhatikan dia timbulnya seperti ini. Ya kan nggak ya timbulnya nggak kelihatan seperti ini ya, timbulnya gini. Kalau gitar tuh biasanya jadinya gini. Ya, kayak menggelembung di tengahnya, ini sebenarnya di tengahnya itu ada gelombang yang kayak gini, banyak banget ya. Cuma yang kelihatan karena amplitudenya beda-beda,
Nah, kelihatannya dia nggak kelihatan jalannya, kelihatannya kayak ada simpul di ujung-ujung kiri kan, ada simpulnya, kemudian tengahnya ada perutnya itu. Ya, kelihatannya seperti itu. Itu gelombang dawai. Ya, gelombang dawai bahkan gelombang bunyi juga bisa. Gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi nanti ada istilah yang kita namakan sebagai resonansi. Ya, dia gabung ya, dia menggabung. Jadi kok bisa amplitudenya berubah? Ini karena ada penyebabnya. Penyebabnya itu adanya perpaduan gelombang. Penyebabnya perpaduan gelombang. Perpaduan itu gabung ya, gabung. Jadi ada dua gelombang jadi satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa berbagai macam gelombang. Gabung, perpaduan gelombang jadi satu ini. Nanti perpaduan gelombang ada dua jenis. Yang pertama ada perpaduan yang kita sebut sebagai konstruktif. Ya, konstruktif kan membangun ya. Jadi dia sefase, nanti ada istilah fase juga nanti. Berarti gini, gampangnya gini, satunya gini, ya dua gelombang gabung, ya sehingga ini kan bukit lembah, sehingga ketika bergabung jadinya tambah gede, ya. Di satu dia, bukit lembah, dia menghasilkan perut gelombang ini di sini tengah-tengah. Kemudian yang satunya ada yang kita sebut sebagai perpaduannya destruktif, ya. Destruktif berarti satunya gini, satunya gini. Ya kan ini yang ini satunya bukit, ini lembah ini bukit, sehingga hasilnya ya habis. Ini menghasilkan simpul. Ya. Nah, ketika dawai itu kita petik, ya, misalkan ini kan ujung kiri sama ujung kanannya, dawai ini kita petik di sebelah di tengahnya, maka akan ada gelombang yang ke kanan dan ke kiri. Nanti gini ada gelombang kanan sama kemudian dari ujung-ujungnya nanti gelombang ini kan dibalikkan ke sana. Balik lagi, ini juga balik lagi. Ya. Nah, kejadian ini berulang-ulang. Nah, nanti kan ada gelombang datang, ada gelombang pantul, ada gelombang datang, ada gelombang pantul, sehingga dia berpadu. Nah, perpaduannya nanti membentuk ada yang konstruktif, ada yang destruktif ya. Yang jelas dipengaruhi oleh banyak hal, ya tegangan talinya tegangan dawanya berapa. Makanya kalau kamu main gitar itu kan di bagian paling ujung kan ada yang buat ngatur ketegangan talinya, itu beda. Dan nanti frekuensinya bisa beda dan sebagainya. Oke, ini bagian klasifikasi gelombang yang terakhir itu tentang berdasarkan amplitudenya, yaitu ada yang amplitudenya konstan, sekali lagi kita sebut sebagai gelombang berjalan, dan satunya ada yang amplitudenya berubah, kita sebut sebagai gelombang stasioner. Ya, karena kenapa dinamakan stasioner? Rasanya kelihatannya diem. Tapi sesungguhnya ya semuanya berjalan semuanya. Cuma ini kan jalannya nggak. Oke. Ini tentang klasifikasi gelombang sudah selesai. Satu lagi materi yaitu tentang cepat lambat gelombang. Cara materi itu ya ini ya. Belum ada ngitungnya di sini. Yang ngitungnya bagian cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang, ya ini gampang sekali ya, gampang sekali. Cepat lambat gelombang itu menggunakan rumus yang sering kita pakai, yaitu rumus GLB. Ya, di mana rumus GLB itu kita punya rumus S sama dengan V kalikan T. Masih ingat ya, sepatu ya? Atau bentuk lain daripada rumus ini kita punya V sama dengan S per T. Jangan pakai JKW, ya, jangan pakai Jokowi ya. Nah, JKW itu SSD ya. Kita sekarang udah pakainya ini. Nanti kalau di SMA ya pakainya ini terus. Kita pakai velocity, space, time. Ya. Kalau dibikin segitiga jadinya ya apa namanya jadinya? Ini space, velocity, time. Tapi ya tidak disarankan. Jadi tetap bentuk segitiga pun tidak disarankan. Kenapa? Karena
agar yang kalian hafalkan cuma satu saja. Itu SPT-nya aja. Yang sisanya itu kita aljabar sendiri ya. Jadi sambil belajar aljabar. Bagaimana rumus cepat rambat gelombang ini? Ya, bagaimana rumus GLB bisa kita gunakan untuk menghitung cepat rambat gelombang. Jadi kita balik ke gelombang transversal. Jadi yang paling gampang buat permisalan itu gelombang transversal. Balik ke gelombang transversal yang atas tadi, kita kan punya ya bentuknya seperti ini. Kita gambar satu gelombangnya saja. Kita gambar. Ya, yang gede dikit. Oke. Ini kegedean ya ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini kan satu gelombang. Ya. Jadi jarak dari sini ini titik A, titik B. Ya. Nanti misalkan gelombang merambat dari A ke B. Gelombang merambat dari A ke B, maka kita bisa menentukan ya. Kalau kamu lihat SAB itu sama dengan lambda. Sama. TAB itu sama dengan periode. Sehingga rumus S per T ini, VS per T ini bisa kita rubah. V sama dengan untuk kasus satu gelombang, maka S-nya adalah lambda per periode. Kemudian bisa berubah lagi. Kita punya kemarin persamaan bahwasanya frekuensi adalah seper periode dan periode sama dengan seper frekuensi. Dia punya nilai kebalikan. Maka karena ini ada lambda per periode atau bisa kita anggap lambda kita kalikan seper periode. Bisa toh? Anggap lambda kita kalikan 1 per periode. Maka kita punya, cuma nggak usah saya tulis itu. Kita punya seper periode itu frekuensi. Maka kita punya cepatnya itu. Rumusnya adalah lambda kalikan frekuensi. Ya. Jadi rumus yang di sini ini saya rasa nanti sering kita pakai ya. Untuk memudahkan pekerjaan itu biasanya kita pakai rumus lambda frekuensi atau lambda per periode. Tapi ingat ya hakikatnya rumus ini adalah ya rumus GLB ya sama saja gitu ya. Sehingga disarankan tetap memahami konsep GLB-nya dulu ya. Biar nanti ya tetap ngerti bolak-baliknya. Karena rumus GLB ini nggak hanya kita pakai pada cepat rambat gelombang saja, nanti pada kasus pemantulan gelombang rumus GLB ini juga kita pakai. Oke. Oke, dari udah jam berapa ini? Jam 2 kurang 5 menit. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan, dipersilakan seputar klasifikasi gelombang. Jadi gelombang itu cuma klasifikasinya ya, kita bahas di klasifikasinya. Kemudian sama di bagian cepat rambat gelombang, nanti ada pemantulan gelombang juga. Cuma kalau pemantulan kayaknya dibunyi deh. Ini belum pemantulan ya, cuma cepat rambat gelombang aja. Terus ada berbagai macam kasusnya. Ya, jadi di sini kamu mengenal istilah baru yang kalian sebut dengan lambda, yaitu panjang satu gelombang. Kalau pada kemarin di getaran kan nggak ada istilah lambda, karena ya adanya siklus aja, nggak ada, dia nggak merambat soalnya. Jika merambat, maka dia akan menghasilkan bentuk-bentuk tertentu sehingga kita bisa mendefinisikan kecepatan rambat gelombang pakai apa namanya lambda tadi jaraknya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Tentang cepat rambat gelombang, ya kita ambil contoh. Contoh. Ya, jadi akan saya buktikan ya bahwasanya rumus GLB/S per T, rumus lambda per periode, dan rumus lambda frekuensi ini merupakan rumus yang sama. Ya, ini rumus yang sama. Oke, contohnya, misalkan kita punya gelombang. Banyak banget ya. 1. Oke, ini posisi A. Ini posisi B. Misalkan jarak dari ya, SAB ini nilainya sama dengan katakanlah 8 meter. Kemudian waktu tempuh ya dari TAB ini waktu tempuhnya sama dengan
Nah, misalkan berapa ya? 10 sekon. Jelek banget ya nanti. Nggak apa-apa, wis biarkan. Nanti pokoknya bisa ketemu. Oke, maka kita bisa atau tak bikin yang agak enak ya, 16 nanti. Bentar. Biar ketemunya enak juga nanti. Ini 16 meter, ini T-nya 8 sekon. Oke. Maka kita bisa tentukan ya. Cepat lambat gampang. Ya, jadi gambarnya merambat. Kalau kita pakai rumus yang pertama, seperti ya, ini kan kita anggap, oh jadi gelombang ini panjangnya AB itu 16 meter, maka TAB 8 sekon. Maka kita bisa cari ya, sebenarnya. Maka langsung aja pakai rumus GLV kita punya S sama dengan S. V sama dengan S per T ya. Atau SVT juga boleh sih sebenarnya. V sama dengan S kita bagi T ya, S-nya sama dengan 16, T-nya sama dengan 8 ya. Soalnya kita ambilnya jarak AB, waktunya waktu AB. Maka kita dapat nilainya 2 meter per second. Itu cara pertama. Cara berikutnya kita coba tentuin. Jarak AB ya dari A ke B ini terdiri dari berapa gelombang? Memperhatikan, ini ada 1, 2 kan, 2 gelombang. Maka kita punya ya sini 2 lambda, 2 gelombang itu panjangnya. Karena kita ngitung cari lambdanya, mau cari panjang gelombangnya. 2 lambda itu nilainya berapa tadi? 16 meter. Maka kita punya lambda ya, sama dengan 8 meter. Dan kita juga punya 2 periode. Itu kan nilainya sama dengan, kan periode kan ini kan 1 periode, 2 periode, ini 8 sekon. Maka periodenya sama dengan 8 kita bagi 2, 4 sekon. Karena periodenya 4 sekon, kita punya frekuensinya. Frekuensinya berapa? Frekuensi kan seperperiode. Jadi ya, maka kita punya seperempat, ya, seperempat nilainya 0,25 Hz. Maka dia dalam 1 detik bisa menempuh 0,25 atau seperempat getaran. Ya, frekuensi kan ya. Kita pakai rumus kedua, maka kita dapat ya, V sama dengan apa namanya yang kedua tadi, lambda per periode. Lambdanya masuk, angkanya 8. Periodenya masuk, nilainya 4. Sama dengan berapa? Tetap 2 meter per second. Yang berikutnya kita juga punya ya, V sama dengan lambda frekuensi, juga sama. Lambdanya nilainya 8, frekuensinya nilainya 0,25. Ya 0,25 kan seperempat, balik lagi kayak ini tadi. Ya sama nilainya tetap 2 meter per second. Ketiga ini mendapatkan nilai yang sama. Maka dari itu nanti ketika ketemu soal, itu yang diketahui macam-macam. Ya, bisa di frekuensinya, bisa di periodenya, bisa di lambdanya, atau bisa di bagian-bagian yang lain. Sehingga cara yang pertama, rumus GLV yang seperti ini, hanya bisa kita pakai kalau memang diketahui keseluruhan gelombang. Jarak seluruh gelombang berapa, waktu keseluruhan gelombang berapa, itu bisa kita pakai rumus SPT. Tapi soal itu sangat jarang banget. Sangat jarang banget. Kebanyakan diketahui hanya frekuensinya sama jarak, bahkan nggak penuh, kadang 1 gelombang setengah gitu ya, atau 1 gelombang seperempat gitu. Kadang dari titik tertinggi ke titik yang terendah atau gimana ya, macam-macam, sehingga kita harus bisa mendefinisikan lambdanya berapa. Maka cara yang saya kotakin ini tadi ini merupakan cara cari kecepatan dengan meninjau per gelombangnya. Jadi lebih enak, nggak ninjau keseluruhannya ya. Ya kita partisi lah, kita pecah, kita ninjaunya 1 gelombangnya aja, bukan semua gelombang. Oke, itu aja. Oke, masuk semuanya ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kelas kalian yang ikut SKS itu si Ais aja, Tara? Satu aja? Iya, Kak, cuman Ais, Kak. Dia kan tadi izin, ada apa tadi, PAS atau apa ya? Kali ya. Ada PAT, akhir tahun malahan ternyata. Kalian akhir tahunnya masih akhir Mei ya, kalau nggak salah. Jadi insya Allah gelombang ini selesai, kita bisa masuk di mana itu, gelombang bunyi.
gelombangnya gini aja selesai gitu. Ini gelombang. Kemudian langsung masuk di gelombang bunyi sama masuk di mana namanya gelombang cahaya, semoga bisa ya. Ini kayaknya nggak nuntut, Rek. Gelombang bunyi aja dah, nanti tak jelasin semuanya gelombang bunyi terkait efek Doppler, kemudian intensitas bunyi, kemudian pelayangan, nanti kasus-kasusnya saya terangkan secara lengkap. Terus sekali lagi bagi nama-nama yang disebutkan harap segera mengerjakan tugasnya sekarang juga. Langsung dikumpulkan. Andika Akil, Javier Abian, Ahmad Kausar, Arka, Zaki, Freshi, Genanda, Naufal, Raihan. Masih ada waktu sampai nanti 2:30. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan. Perasaan minggu lalu juga tak kasih waktu buat ngerjain deh. Ya Allah, nggak minggu lalu ya. Rio, Kamis ya? Kamis kemarin. Saya kelupaan Kak, asli mau ngerjain tapi kelupaan. Oh iya, wes, ndang cepetan. Masih ada waktu. Ya, bisa secepatnya diselesaikan dulu, nanti baru saya bahas. Karena materi ini sangat penting banget dan aku mau tahu ya kemampuan kalian perlu banget harus saya tahu. Ya. Itu aja. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma Wala bihamdika asyhadu an la ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Abbas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Terima kasih Kak Abbas. Abbas. Izin live.